teman-teman, nama saya Siti Meisyaro dari kelas C4 Manajemen dengan NPM 101200078. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Nah, untuk yang pertama, apa sih perilaku organisasi? Perilaku organisasi merupakan studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku di dalam organisasi. Hal ini mencakup cara manusia berinteraksi satu sama lain, memahami bagaimana organisasi bekerja, dan bagaimana individu dan kelompok dapat mempengaruhi hasil organisasi. Perilaku organisasi meliputi banyak aspek, seperti motivasi, komunikasi, kepemimpinan, tim, budaya organisasi, konflik, dan perubahan organisasi. Studi perilaku organisasi dapat membantu organisasi untuk memahami bagaimana memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas dan kinerja, dan meminimalkan konflik serta meningkatkan kepuasan kerja. Selain itu, studi tentang perilaku organisasi dapat membantu individu memahami perilaku mereka sendiri di dalam organisasi dan cara untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain di lingkungan kerja. Studi perilaku organisasi dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi, termasuk perusahaan, pemerintahan, dan organisasi non-profit. Adapun dasar-dasar individu yang mempengaruhi kinerja dalam bekerja. Yang pertama adalah usia. Perubahan biologis yang terjadi selama proses penuaan dapat mempengaruhi kinerja individu dalam beberapa cara. Misalnya, kemampuan fisik dan kognitif mungkin menurun seiring bertambahnya usia, tetapi individu mungkin memperoleh pengalaman dan keterampilan yang berguna dalam pekerjaan mereka seiring bertambahnya usia. Review atas penelitian menyimpulkan bahwa usia tidak berhubungan dengan kinerja. Kesimpulan ini berlaku untuk hampir semua jenis pekerjaan profesional dan non-profesional. Yang kedua adalah gender. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam beberapa pekerjaan tertentu. Misalnya, laki-laki cenderung memiliki kekuatan fisik yang lebih besar, sementara perempuan cenderung memiliki kelebihan dalam kemampuan multitasking dan keterampilan verbal. Yang ketiga adalah status perkawinan. Status perkawinan dapat mempengaruhi kinerja individu dalam bekerja, meskipun dampaknya mungkin bervariasi tergantung pada individu dan lingkungannya. Belum cukup banyak studi untuk menarik kesimpulan apapun tentang dampak status perkawinan terhadap produktivitas. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa karyawan yang telah menikah lebih rendah ketidakhadirannya, lebih rendah turnover-nya, dan lebih tinggi kepuasan kerjanya dibandingkan dengan karyawan yang belum menikah. Hubungan sebab akibat antara keduanya belum jelas. Penelitian tidak mengungkapkan status lain di luar menikah atau bujangan. Yang keempat adalah kemampuan fisik. Kondisi fisik individu dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam pekerjaan tertentu. Misalnya, individu yang menderita sakit kronis atau memiliki keterbatasan fisik mungkin memiliki kesulitan dalam melakukan tugas-tugas yang memerlukan kekuatan fisik atau ketahanan. Adapun program modifikasi perilaku yang memiliki model penyelesaian masalah 5 tahap yang paling umum, yaitu yang pertama yaitu pemahaman masalah, mengidentifikasi dan memahami masalah secara jelas. Pada tahap ini, Anda harus menjelaskan masalah dan memahami akar penyebabnya. Yang kedua yaitu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi yang berkaitan dengan masalah dan mengevaluasi fakta tersebut. Ini dapat melibatkan penelitian, percakapan dengan orang yang terkait, atau pengamatan langsung. Yang ketiga yaitu pembuatan alternatif solusi. Mengembangkan beberapa alternatif solusi untuk masalah yang ditemukan pada tahap pertama. Pada tahap ini, Anda harus mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing alternatif. Dan yang keempat adalah evaluasi alternatif solusi. Mengevaluasi kelebihan dan kekurangan setiap alternatif solusi dan memilih yang terbaik.
pertimbangan pro dan kontra masing-masing solusi, dan mencari tahu bagaimana masing-masing solusi akan mempengaruhi semua orang yang terlibat. Dan yang terakhir yaitu implementasi solusi. Melakukan solusi yang terbaik yang dipilih pada tahap keempat dan mengevaluasi hasilnya. Pada tahap ini, Anda akan menerapkan solusi yang dipilih dan memantau hasilnya untuk memastikan bahwa masalah telah terselesaikan. Jika solusi tidak berhasil, maka dapat dilakukan evaluasi ulang dan pemilihan solusi alternatif. Sebagai contoh perilaku organisasi, di sini ada 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. 2 orang perempuan ini telah menikah, sedangkan 3 orang laki-laki tersebut belum menikah. Untuk perbedaan umur mereka tidaklah jauh. 2 orang perempuan ini berumur 25 tahun dan 3 orang laki-laki itu berumur 27 tahun. Tetapi untuk pengalaman bekerja, kedua wanita tersebut lebih unggul dibandingkan ketiga laki-laki. Dari penjelasan tadi, umur yang lebih tua memiliki pengalaman, kematangan, etika kerja yang kuat, dan komitmen terhadap kualitas. Pekerja yang lebih tua juga dipandang kurang luas dan sering menunjukkan resistensi terhadap teknologi baru. Berdasarkan studi tentang hubungan usia dan turnover, pekerja yang lebih tua lebih rendah turnover-nya. Tetapi dari perbedaan gender, bukti mengidentifikasi hanya sedikit sekali atau bahkan tidak ada perbedaan yang penting antara keduanya, yaitu tidak ada perbedaan yang konsisten dalam kemampuan penyelesaian masalah, kemampuan analitik, hasrat berkompetensi, motivasi, sosiabilitas, atau kemampuan belajar. Malahan, perempuan lebih patuh pada otoritas dan laki-laki lebih agresif dan lebih tinggi ekspektasi keberhasilannya, tetapi ini perbedaan kecil saja. Tak ada bukti yang mengidentifikasi bahwa gender mempengaruhi kepuasan kerja. Tetapi dalam kekuatan fisik, tentu saja laki-laki lebih dapat bisa diandalkan. Dan kedua wanita yang telah menikah itu secara konsisten menunjukkan bahwa karyawan yang telah menikah lebih rendah ketidakhadirannya. Hal ini dikarenakan tanggung jawab mereka lebih besar dibandingkan ketiga laki-laki tersebut. Tetapi tak jarang dari kedua wanita tersebut seringkali mengambil cuti. Mulai dari cuti perkawinan, cuti bulan madu, ataupun cuti melahirkan. Bukti-bukti beragam, sejumlah studi menyimpulkan bahwa perempuan lebih tinggi tingkat turnover-nya. Studi lain menyimpulkan tidak ada perbedaan. Nampaknya belum ada informasi yang memadai untuk mengambil kesimpulan yang utuh. Penelitian tentang ketidakhadiran secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat ketidakhadiran yang lebih tinggi. Penjelasan logis, ekspektasi budaya menempatkan tanggung jawab rumah tangga dan keluarga sebagai prioritas. Salah satu dari ketiga laki-laki tersebut memiliki kualitas tidur yang sangat buruk. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja individu dalam bekerja. Kebutuhan tidur, kualitas dan durasi tidur individu dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam pekerjaan tertentu. Kurang tidur atau tidur yang buruk dapat mempengaruhi konsentrasi dan kemampuan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan dengan efektif. Dan salah satu dari ketiga laki-laki tersebut memiliki kondisi mental yang kurang sehat. Kondisi kesehatan mental ini juga dapat mempengaruhi kinerja individu dalam bekerja. Kondisi kesehatan mental individu dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam pekerjaan tertentu. Misalnya, individu yang menderita gangguan kecemasan atau depresi mungkin memiliki kesulitan dalam konsentrasi atau motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam pekerjaannya. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.